Wah, rasanya menyenangkan ya kalau Anda bisa menikmati liburan sambil libur bersama keluarga, quality time begitu ya. Ini manfaatkan juga kesempatan Anda untuk ya mengembangkan atau menambah wawasan kita mengenai usaha-usaha yang bisa kita promokan, publikasikan lewat Google. Karena kita tahu search engine ini didominasi oleh Google. Nah, satu di antara cara yang kita bisa lakukan adalah mendaftarkan usaha kita di Google Businessku. Dan hari ini kita sudah masuk di cara mendaftarkan usaha Anda di Google Businessku bagian kedua. Masih bersama Pak Muhammad Idam Azhari. Beliau adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Di mana untuk program digital business series ini bisa Anda dengarkan juga di RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk FM 105,3, dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Langsung saja saya temui Pak Muhammad Idam Azhari. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pagi, Mas Panji. kabar baik, salam sehat juga untuk Anda ya Pak Idam ya. Ya, salam sehat Mas Panji. Jabodetabek secara umum kondisinya bagaimana untuk pagi ini? Apakah cerah seperti Sidoarjo? Gerimis-gerimis sedikit. Gerimis mengundang ya, kayak lagunya Gerimis mengundang. lagunya Slam itu. Gitu ya. Saya jadi ingat era-era tahun 92 ribuan itu ya, lagu-lagu dari negeri jiran begitu memborbardir negara kita. Baik, tapi kita nggak ngomong soal itu, tapi kita Oh ngomong iya, soal iya, iya. Ya, bagaimana ini saya mau bisnis nyambungin tuh. bagaimana bisnis kita ini akhirnya tetap hype, apalagi Yes, sekarang betul. ini adalah mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus betul-betul memanfaatkan teknologi. Jangan antipati terhadap teknologi karena teknologi itu Setuju. sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Betul begitu ya Pak Betul, Idam ya? betul. Betul, Mas Panji. Baik, kita masih membahas tentang mendaftarkan usaha Anda di Google Businessku. Karena kita tahu search engine ini kan dikuasai oleh Google ya, meskipun ada Yahoo, kemudian ada Bing dan juga beberapa search engine Betul, yang lain. betul. Tapi kalau smartphone Android itu lebih jamak pakai ini Google. Jadi Betul, aplikasi betul, Google itu betul. yang mendominasi smartphone yang khususnya berbasis Android. Tapi kalau Pak Idam HP-nya lain lagi ya, Pak Idam ini HP-nya App Store ini. Oh enggak, saya BlackBerry. Oh, BlackBerry ya. Dan fasilitas search engine itu kan Google, google.com, Betul. google.co.id gitu ya. Misalnya Ya, kita betul. mau cari apa, misalnya contoh kalau di Sidoarjo itu cari lontong kupang. Lontong kupang Sidoarjo diklik, begitu kadang-kadang ada bisnis dari orang-orang yang jual lontong kupang itu nangkring di ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga. Nah, Nah, tepat hal sekali seperti Mas itu kan Panji. nggak mudah, istilahnya tuh nggak segampang kita langsung ujuk-ujuk bisa langsung masuk di ranking tertinggi begitu ya. Tapi Iya, betul. ada proses-proses yang harus kita lakukan. Satu di antaranya mendaftarkan usaha kita Mhm. di Google Businessku. Monggo Pak Idam. Ya, pagi sahabat Suara Sidoarjo dan sahabat seluruh Indonesia. Tadi benar apa yang dikatakan Mas Panji ya. Udah pakar nih Mas Panji. Tadi lontong apa Mas Panji? Lontong Lontong kupang. kupang ya. Iya. Kupang itu terkenal mungkin di Sidoarjo. Saya baru dengar sih sebenarnya lontong kupang. Ada kupat gitu ya. Kupat di sini kupat apa gitu ya. Ketupat gitu ya. Macam-macam lah ya. Itu kan kayak ketupat Padang gitu ya, ada lontong, terus ada kupat Magelang kalau nggak salah, di Jakarta banyak kupat tahu Magelang. Nah begitu ya sahabat ya, jadi bagaimana kalau kita mencari bisnis lokal nih, jadi kita bahas pagi ini bisnis lokal nih sahabat. Jadi pencarian bisa melalui Google pastinya, Google Search Engine ada kolomnya itu, terus kadang orang mencari melalui Google Maps. Nah sekarang bagaimana seorang produsen, kita sebagai apa ya, entrepreneur ya, bisa dibilang gitu, atau small business ya, kita bilang small business karena ini bisnis kecil kan, bisnis rumahan, bagaimana kita create Google My Business supaya bisnis kita itu muncul atau minimal ada titiknya ya gitu sahabat ya, titik pasti pernah lihat ya, ada di map tuh ada rumah sakit mana, terus toko apa gitu ya.
Nah, kadang-kadang juga kalau bisnis kita sudah bagus, sekarang didaftarkan Mas Panji sama Google gitu ya. Tujuannya supaya user experience-nya ada gitu. Jadi orang ketika di jalan mana, ada apa aja di sana gitu. Ketika kita belum terkenal gitu ya, atau baru mulai, pasti kita harus setting Google My Business. Atau dalam bahasa Indonesianya Google Businessku. Nah, sahabat, pagi ini materinya ini menyambung minggu kemarin, cara mendaftarkan usaha Anda di Google Businessku, atau dalam bahasa Inggris Google My Business bagian kedua. Nah, nanti saya mau kasih penjelasan ya Mas Panji. Penjelasan artinya udah saya create ya. Nanti bagaimana caranya dengan bahasa Indonesia ya gitu ya. Ada bisnis produk begitu. Terus satu lagi dengan bahasa Inggris produk juga, dan ketiga ada jasa ya. Jasa bahasa Indonesia settingannya, dan bagaimana verifikasinya melalui SMS. Keren ya SMS ini. Saya ada videonya. Cuma belum saya upload sih. Actually udah saya buat bulan Juli 2019. Saya baru sadar ada video itu ya. Saya buat lama sekali. Dan sedangkan yang bahasa Indonesia tadi dengan produknya itu saya buat di masa, bukan masa ya, di keadaan pandemi COVID-19 ini ya. Jadi agak berbeda gitu. Jadi fitur-fiturnya agak kalau biasanya kan kalau Google kan ada algoritma yang selalu berubah ya. Ada kira-kira 200 algoritma yang berubah terus, kira-kira banyak ya. Jadi yang tahu algoritma itu hanya Google dan Tuhan gitu ya. Jadi nggak tahu. Makanya tadi Mas Panji bilang kan, harus nggak segampang itu. Iya benar. Tapi kadang-kadang gini sahabat. Kadang-kadang kita setting hari ini, besok bisa muncul loh. Artinya apa? Dalam tanda kutip suka-sukanya Google gitu ya. Nah, makanya kalau mau setting kita gunakan HP sendiri gitu ya, HP sendiri. Nomornya kalau bisa nomor baru ya, ini agak ribet ya Mas Panji ya. Ya nggak selalu ya. Waktu itu saya menggunakan HP sendiri, HP baru, nomor baru, dan bahasa Indonesia langsung Mas Panji di approve ya, menggunakan SMS. Nah, ketika saya setting pakai nomor yang lama, kan satu nomor bisa beberapa akun Google ya sahabat ya. Pakai nomor yang lama, saya menggunakan laptop, itu nggak bisa SMS laptop kan, pastinya pakai kartu pos. Kartu pos pun itu agak ribet ya sahabat, agak ribet artinya gini, butuh waktu yang katanya bisa 4 hari, ternyata lebih dari 2 minggu. Akhirnya saya email ke Google, permasalahannya di mana? Ternyata kata Google, mohon maaf pada saat ini lagi COVID-19 pandemik, artinya ada beberapa karyawan Google itu yang bekerja di rumah. Jadi tujuan Google katanya untuk melindungi karyawannya. Sepertinya bukan di luar negeri aja ya. Luar biasa nih. Kalau Google bicara soal apa itu kepedulian terhadap karyawan, itu karyawan ibarat aset bagi mereka begitu ya. Ya, kabarnya juga mereka work from home itu sampai September 2021. Bahkan Microsoft ya, sahabat Mas Panji, Microsoft itu mengizinkan karyawan untuk bekerja di rumah seumur hidup. Oh my God, it was amazing. Ya karena begini, jadi kelihatan ya Mas Panji, dalam keadaan COVID-19 pandemik ini, beberapa karyawan bahkan yang di Indonesia itu ada kerjanya seminggu kerja, terus seminggu enggak, kadang selang-seling gitu ya. Tujuannya itu melindungi karyawannya, bukan karena permasalahan supaya karyawannya terprotek dari COVID-19 gitu kan. Betul. Dan yang paling penting Pak Idam, bahwa gajinya itu penuh gitu ya, jadi gak dipotong. Nah itu yang paling penting ya. Jadi people itu penting ya, people penting. Betul. Jadi jangan perusahaan itu ya perusahaan besar pastinya karena people-nya bagus dong. Jangan-jangan di radio juga ada yang dirumahkan ya, bukan tanda kutip ya, mungkin radio enggak ya, karena kan informasi publik ya Mas Panji ya. Beberapa waktu lalu pernah juga di Susi itu broadcast from home gitu, siaran dari rumah. Tapi sekarang udah normal ya. Sudah normal kembali. Karena kan informasi publik seperti rumah sakit kan nggak mungkin gantung lagi kepolisian ya. Walaupun ada, tapi polisi di rumah nggak mungkin ya. Kerja di rumah ya. Oke, ini kok jadi ini masih dalam oke ya, sebelum saya masuk ke Zoom ya, saya kasih contoh berupa visual ya. Visual, jadi sahabat, bagaimana kalau kita sebagai produsen itu bagaimana ciptakan anxiety and desire, anxiety kecemasan pelanggan dan desire impian pelanggan
Atau menurut filsuf Inggris Jeremy Bentham, ini udah lama sekali loh. Jadi istilah anxiety disorder itu sudah lama. Jadi jangan bilang istilah baru ya. Jadi semua hal yang sekarang ini semua sudah lama sekali ya, Mas Panji sahabat. Bahkan sebelum Masehi ya. Masalah-masalah digital literacy itu sudah sebelum Masehi ya. Socrates pernah mengutarakan itu. Nah, jadi bagaimana maximize pleasure and minimize suffering gitu ya. Jadi sebagai production kita harus membuat image image gambar yang mengandung imajinasi, gitu ya. Imajinasi akhirnya tercipta anxiety and desire pelanggan. Itu tujuannya gitu ya. Jadi misalnya kita gambarnya biasa-biasa aja, terus videonya biasa-biasa aja, kira-kira dilihat orang nggak, Mas Panji? Saya pikir enggak ya. Karena biasa-biasa aja. Jadi kita harus menggunakan imajinasi bagaimana bisa bangkitin anxiety and desire pelanggan. Oh ya sahabat, sebelum saya masuk, saya kasih contoh ya berupa gambar visual, nanti video, setelah video, saya ada contoh video belum saya upload di YouTube, saya lupa, udah setahun padahal. Video saya banyak, cuman banyak yang belum diupload. Jadi begini ya sahabat, ini materi ini masih berkutat di marketing 4.0-nya Bapak Herman Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia, bahkan dunia. Jadi 5A ya, jadi beliau mengutarakan 5A pada dasarnya itu mengacu ke sales funneling ya, sales funneling yang jadul banget, yang tradisional, yang ortodok, yaitu AIDA model. A-nya attention, jadi kita harus kasih atensi dulu ke pelanggan, terus I-nya interest, D-nya desire, A terakhir action. Nah, setelah itu muncul lagi semacam improvement, ada sales funnel lebih keren lagi ya. Sales funnel itu seperti corong air ya gitu ya, piramid terbalik ya. Ini persis sama dengan IDA, ada awareness paling atas, corong terbesar, terus interest, terus setelah interest ada decision, terakhir pastinya action, corong semakin mengecil. Kan dari awareness kan banyak kan, kita bagaimana generate lead itu calon pelanggan atau prospek gitu ya. Pastinya 1000 pelanggan, terus mereka interest jadi 100 dong, semakin mengecil. Setelah itu yang mutusin decision paling ya cuma 10 ya, Mas Panji ya, sepakat ya. Setelah ada decision, yang action jangan-jangan cuma 1 nih. Jadi dari 1000 yang ngeliat-ngeliat gitu ya, yang ngeliat gambar kita, video kita, atau ngeliat-ngeliat nanti di Google Map ya, kita setting dari 1000 orang yang ngeliat-ngeliat, paling yang interest cuma 100, setelah interest mereka balik lagi ngeliat lagi atau butuh lagi, ada keputusan decision mungkin cuma 10 maksudnya, terus setelah itu ada action paling cuma 1 ya, dan ini harus berbalik ke atas lagi membentuk customer retention, ada customer journey-nya, artinya kita buat mereka itu jadi pelanggan tetap gitu ya, jangan beli putus. Nah, bagaimana supaya tidak beli putus? Di sini ada marketing 4.0-nya Bapak Herman Kertajaya, 5A ya, persis sama dengan funneling, cuman istilah beliau itu ada aware, persis sama ya, tadi ada awareness di bagian pertama, terus ada appeal ya, appeal, setelah mereka aware, mereka appeal loh ya, suka, setelah appeal ask gitu ya, tanya-tanya, setelah tanya-tanya ada act itu pasti nanya, asal itu beli. Nah ini terakhir menarik, ini ada advocate itu nganjurin orang supaya nge-like gambarnya, atau kita ngupload produk mereka, setelah itu kita mention di IG kita atau di Facebook kita gitu ya, dan bahkan share. Nah ini penting nih share-nya, saya nge-share linknya Suara Sidoarjo ke beberapa grup. Nah ini salah satu advokasi saya gitu ya. Jadi kan yang beruntung kan Radio Suara Sidoarjo, sepakat ya Mas Panji ya. Iya, itu saya kemana-mana loh Mas Panji. Grup saya banyak gitu, saya share semua. Akhirnya kan ini ya, oh iya sahabat ya, itu saya advokasi saya terhadap Suara Sidoarjo gitu ya. Luar biasa ya saya di. Ya harus gitu, karena saya maparin juga di sini kan. Oh ya sahabat, ini link live-nya itu kemarin saya bicara WA dengan produser kita, ya Mas Diding gitu ya. Jadi Mr. DY. Mr. DY. Iya. Untuk YouTube-nya memang sudah di switch karena ada sedikit kendala teknis yang di lama itu.
Jadi mungkin sahabat pendengar pemirsa bisa akses kami di visual streaming via YouTube Radio Suara Sidoarjo garis penghubung multi platform visual radio. Di situ, Oke, nah di oke. situ secara streaming kita bisa mengakses bagaimana sosoknya Pak Streaming Idam, ya. betul. Dan Mas Panji juga ya. Dan Pak Idam juga satu di antara orang yang peduli terhadap produk UMKM ini, tampak di mejanya banyak produk UMKM ini. Ya, dan saya lihat di Suara Sidoarjo ada program yang Sidoarjo Kota UMKM ya, kalau nggak salah ya Mas Kota Panji ya. UMKM ya betul. Itu sudah kemarin part 17 ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Oh, keren ya, artinya gini ya, saya pikir Sidoarjo itu benar-benar kota UMKM karena teman-teman saya itu banyak sekali di Kecamatan Waru, Mas Panji. Ada sekitar 20 orang mungkin ya, makanya saya siaran di Suara Sidoarjo. Gitu. Saya pikir Sidoarjo itu kota UMKM lah, patut lah ya. Cuma belum ada penghargaan kali ya dari Bapak Presiden. Kita harap gitu ya Mas Panji ya, ada penghargaan khusus untuk Sidoarjo ya. Oke, itu tadi ya, saya sedikit lagi ya sebelum saya masuk ke Zoom untuk maparin secara visual, secara gambar. Tadi ada 5A ya, 5A, aware, appeal, ask, act, advocate. Nah, pagi ini udah masuk kemana nih sahabat nih? Kita kan dulu dari aware ke appeal namanya brand attraction, ya. Dari appeal ke ask namanya brand curiosity, dari ask ke act kemudian brand commitment, terakhir nanti panjang sekali nih ya sahabat. Act ke advocate, brand affinity. Saya udah tarakan brand attraction sudah selesai ya, selesai ketika orang nggak appeal. Kok nggak appeal-nya? Solusinya apa? Solusinya menggunakan human-centric marketing ya, for brand attraction. Nah, sekarang kita pagi ini masuk ke brand curiosity, sahabat. Dari appeal nih, saya udah warawiri nih Mas Panji ya, saya udah warawiri, udah appeal kemana. Tapi orang nggak tanya-tanya Mas Panji. Cuman ngelihat doang gitu ya, nggak tanya-tanya gitu. Nah, solusinya apa? Content marketing. Nah, Google My Business ini adalah salah satu solusi dari brand curiosity tadi ketika orang nggak as. Nah, solusinya menggunakan content marketing. Google My Business salah satu content marketing ya. Content marketing paling besar content marketing, di dalamnya ada Google My Business. Kita bisa menggunakan Facebook fanpage, kita bisa menggunakan YouTube. Kemarin sudah panjang ya sahabat, kita menggunakan web ya, web marketing, menggunakan WordPress, sudah panjang banget ya Mas Panji, sekitar 30-an, 20-an lah kalau nggak salah WordPress ya. WordPress itu penting banget web ya, karena core-nya kita, jualan kita bisa artinya brand kita muncul bisa atraktif di sana melalui web. Nah, sahabat, coba sebelum saya masuk ke ini ya, masuk ke pemeragaan secara visual. Jadi saya mau kasih contoh nanti visual dan berikut di belakangnya ada ada videonya. Menarik nih videonya. Langsung di-approve saat itu juga sahabat menggunakan SMS, keren kan? Karena kita menggunakan HP sendiri pastinya ya. HP-nya nggak digabung kemana-mana. Jadi HP itu Mas Panji sahabat khusus untuk aplikasi ini. Jadi saya ada startup ya sedang saya running. Jadi di HP itu ada YouTube-nya. Jadi Gmail-nya satu pastinya, terus nomornya ya pasti satu ya, nomor itu, terus ada YouTube lengkap, ada Google My Business, saya bisa beriklan di HP itu, jadi semua kerja di dalam HP ya. Jadi zaman sekarang kan kita nggak perlu menggunakan laptop ya, setuju ya Mas Panji ya? Iya. Cukup menggunakan HP Ada slogan mengatakan dunia dalam genggaman. Genggaman ya, iya betul, genggaman. Oke, saya coba masuk ya, Oke, saya kasih contoh. Oke, salah passwordnya. Nggak ganti ya passwordnya Mas Wanggi ya. Oke, udah masuk nih. Oh, salah ya. Oke, salah terus. Oke, nanti mungkin ya. Nanti ya, sahabat, saya jelaskan dulu. Minggu kemarin itu saya sudah jelaskan untuk produk ini ya, produk
pasir ya, kalau nggak salah ya, pasir ya Mas Panji ya. Kalau sahabat masih ingat produk pasir, sekarang saya coba deh saya ulang lagi ya, minggu kemarin masih pasir juga. Nah, sahabat, pastinya sahabat tinggal ketik di kolom Google, ketik Google My Business atau Google Bisnisku kalau menggunakan bahasa Indonesia. Dan pastinya langsung dapat, ini contoh ini ya, contoh melalui laptop ya, bukan HP. Nanti HP saya di belakang nanti ada menggunakan HP. Tapi dalam bentuk video, kita ketik dulu Google Bisnisku atau Google My Business, dan muncullah halaman Google My Business atau Google Bisnisku. Google biasanya www.google.com/business gitu ya. Kita bisa sign in atau start now sama aja, sign in kita setelah itu menggunakan akun Gmail pastinya. Siapkan dulu akun Gmail, jangan lupa passwordnya ya. Jangan lupa password. Biasanya kita kalau Gmail di HP ya Mas Panji. Ketika di laptop lupa passwordnya apa ya? Passwordnya itu sering terjadi loh Mas Panji. Jadi begini sahabat ya. Password itu jangan menggunakan password yang lemah ya. Jadi gunakan strong password. Minimal 8 karakter. Karakter itu maksudnya itu bisa huruf, bisa angka gitu ya. Gunakan huruf besar. Satu mungkin ada huruf, terus ada special karakter seperti underscore, terus bisa hash gitu ya, pagar, bisa bintang, campur-campur, bisa titik, dot. Saya begitu ya sahabat ya, 6. Saya minimal 6, tapi harus mudah diingat. Jangan sampai lupa gitu ya. Nanti kalau lupa remember password, ya akhirnya Google ini kok orang sering-sering lupa password ya. Akhirnya mungkin kita ya saya nggak pernah punya kasus sih, karena sering lupa akhirnya nge-lock atau misalnya di ban ya, jarang ya. Iya, gitu ya. iya betul. Sering kali orang lupa password ya, sering banget ya, karena ini kebiasaan menggunakan HP kan HP kan sudah langsung ya, sahabatnya sudah langsung ketika kita sudah install di HP, dan ketika kita gunakan laptop pasti minta password dong, karena kan belum pernah akses di laptop. Nah, setelah muncul itu ya Google My Business, sepertinya saya harus ini ya, tampil dulu ya, tampil di, nggak enak nih kayaknya, sign in, oke nanti deh, agak Oke, ribet nih. baik. Pak Idam sambil nanti mempersiapkan materi yang akan di-share, nanti kita jeda dulu ya untuk ikuti Oke, siap beberapa Mas Panji, pesan. siap. Dan juga untuk sahabat pendengar di mana saja Anda berada, khususnya di Tulungagung, Nganjuk, dan Trenggalek, kita masih berbincang dengan Muhammad Idam Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup, dengan tema kita cara mendaftarkan usaha Anda di Google Bisnisku, bagian yang kedua. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Sama Muhammad Idam Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup, kita masih membahas tentang bagaimana ya cara mendaftarkan usaha di Google Bisnisku, bagian yang kedua. Monggo Pak Idam. Ya, Mas Panji, coba saya masuk dulu ya. Tadi udah masuk. Oke, saya sudah join meeting ya. Jadi sahabat, saya akan kasih contoh visual dulu ya, bisa dulu. Atau mungkin, oke udah masuk ya, udah masuk. Coba saya share bentuk visualnya, bentuk visual gambar. Saya coba saya share. Oke, tadi mana gambarnya? Oke, ini show. Oke. Atau video mungkin ya, video coba saya share video deh, share video, silakan nanti disimak ya sahabat, disimak. Saya mau, nah ini videonya, ini saya buat tahun kemarin 2019 kalau nggak salah, tanggal 11 bulan Juli. Ini adalah salah satu startup yang sedang saya running sahabat, ruang dokter ya, ruang dokter, persis sama kayak Al Dokter begitu. Oke, coba saya running ya. Saya running. Mudah-mudahan audionya terdengar ya sahabat ya. Ini videonya sekitar 10 menitan kalau nggak salah. Oke, coba saya share.
Share, mana dia? Share, mana ada ya? Oke. Nah ini ya. Kelihatan ya Mas Panji ya, Iya, sahabat? kelihatan. Ini masih Ini proses. video ya. Nah, itu oke. Oke. Silakan disimak. Suaranya terdengar ya Mas Panji? Masih belum terdengar. Oh belum ya. Nah ini menggunakan HP sahabat. Nggak bisa back to back kelihatan ini ya. Back to back artinya saya ngasih video di share melalui Zoom ini, audio ini nggak terdengar ya, padahal saya videonya ada audio ya. Oke, nggak apa-apa, saya ngomong aja deh. Oh, nggak ada videonya, nggak ada suaranya Mas Panji ya? Iya betul, nggak ada suaranya. Oke, ini saya ngomong aja deh. Oke, ini ya menggunakan HP ya. Ini tampilan di screen record pakai screen recorder. Nah, di sini ketik Google My Business, nah muncullah ini Google ini ya, Google app-nya langsung ya, terus di-install Aplikasi pastinya. Google My Business, oke. Ya, ini di HP ya, langsung di-install. Kalau menggunakan laptop pastinya link web. Nah, ini download dulu. Download, pastinya di-verify oleh Play Protect apakah ada virus, ya, bukan virus, malware biasanya. Jadi aplikasi itu nggak sembarang buat, terus langsung cemplungin di Google App Store ya. Ya pastinya ada scanning dari Google sendiri. Apakah aplikasi itu berbahaya apa enggak gitu ya. Oke, pasti di-install dulu ya sahabat ya. Karena installnya saya nggak pakai web di HP, tapi menggunakan tadi download dulu. Ini saya download kebetulan bahasa Inggris sahabat, mohon maaf Google My Business. Oke, this app is safe ya. Safe, suaranya nggak kedengaran ya Mas Panji ya. Berarti nggak bisa nangkep suara nih. Oke, ada muncul ya, get started ya, get started. Nah, ini udah ada ya, choose account. Kebetulan di HP saya cuma ada satu akun ya, Ruang Dokter ID, Gmailnya ada, hanya satu Gmail, walaupun kita bisa Gmail bisa banyak ya, tapi saya nggak mau. Saya satu HP hanya untuk satu aplikasi atau satu bisnis atau satu startup deh, biar keren dikit gitu. Oke, setelah itu oke, sudah masuk ke akun Gmail. Selanjutnya langsung muncul nih sahabat, bisnis name-nya apa, nama bisnis, ketik dong. Kebetulan namanya aplikasinya ini Ruang Dokter ya, Ruang Dokter, jadi saya tulis Ruang Dokter, saya pakai ID ya, biar kesannya ada Indonesianya ya, ID. ID kan lagi tren kan, apa-apa ID. Ruang Dokter ID. Nah, setelah itu create a business with this name. Oke, next ya. Tombol next di paling bawah, pojok kanan bawah. Oke, selanjutnya, do you want to add a location? Mohon maaf nih bahasa Inggris, sahabat. Custom visit like a store or office? Yes aja, ya. Artinya lokasi ini nanti di Google Maps, ya, customer bisa cari ya. Kan nanya nih, apakah mau nambah lokasi? Iya dong, yes aja, jangan no. Selanjutnya next, nah ini ditulis alamatnya, sahabat. Ada negara paling atas, Indonesia pastinya. Terus di bawah ada street address, baris kedua alamatnya apa, terus ada di bawahnya ada city, kota, terus di bawahnya lagi ada province. Ini saya nggak hafal nih. Kebetulan alamat fisiknya ini ada di Karawang ya. Karawang itu Jawa Barat, bukan Jakarta. Di sana ada klinik ya, ada klinik. Jadi saya bersama dokter-dokter spesialis, sahabat, ada kliniknya di Karawang sana. Saya nggak hafal alamatnya, jadi saya copy paste. Jadi sahabat kalau mau cepat itu sebisa mungkin kita siapkan alamatnya, boleh di WA, boleh di notepad ya, apa istilah di HP ya, notes ya. Notes, saya tinggal copy paste. Kalau seandainya alamatnya lupa, karena kan alamat panjang tuh, jalan apa gitu ya, kadang lupa juga kan, kecuali alamat kita sendiri ya Mas Panji ya, pasti ingat banget. Iya, Nah, ini iya. Jalan Melati di Karawang. Jadi kita bisa add line ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kita tambahkan jalan panjang. Kadang kalau apartemen kan lantai berapa kan ada alamat ya maksudnya. Setelah apartemen gedungnya gedung apa, tower berapa, kan panjang tuh. Misal tower B, setelah tower jalan apa, lengkap ya. Jangan apartemen tok doang. Apartemennya di mana? Surabaya kah? Di Jakarta kah? Orang bingung kan. Jangan sampai kita ngisi alamat itu separuh-separuh. Kita harus lengkap mungkin. Tujuannya apa? Supaya orang bisa mampir, dan ini bermasalah ya sahabat ya. Ketika saya setting di tahun ini, di COVID-19 pandemik ini,
Malah lebih sadis lagi loh sahabat. Mereka mau tuh benar-benar jelas alamatnya, ada papan namanya gitu ya. Papan namanya harus terlihat jelas ketika orang ngelihat dari jalanan gitu ya. Oke, saya lanjut ya sahabat. Saya lupa ini kliniknya namanya Interna Medica di Karawang sana. Saya copy paste nggak hafal ya. Jadi tambah ya. Jadi baris pertama alamat, nomor, di kedua ada Guru 2 gitu ya. Guru 2 itu kelurahan mungkin saya lupa ya. Terus kota di bawahnya Karawang, di bawahnya provinsi Jawa Barat ada postal code, pastinya kode pos lengkap mungkin sahabat. Kalau ada RT, RT, RW juga. Kalau apartemen pastinya apartemen lantai berapa gitu ya. Kalau gedung juga lantai berapa. Terus gedung biasanya tower berapa. Kadang komplek gedungnya apa gitu ya, Mas Panji ya. Kita ada dari kalau nah oke, ini selanjutnya, do you also serve customer outside this location? Yes aja. Kita melayani customer di luar lokasi yang kita tentukan. Artinya saya melayani customer selain di Karawang ya. Atau Mas Panji melayani customer selain di Sidoarjo di mana Mas Panji berdomisili. Jadi jangan Sidoarjo tok doang ya. Sebisa mungkin Surabaya dan sekitarnya, seperti Gresik juga, Pasuruan, Mojokerto, apalagi Mas Panji, Bangkalan kalau bisa juga sekitar, tapi jangan sampai ke Jogja ya, terlalu jauh gitu. Itu Jawa Tengah. Oke, ini saya banyak isinya sahabat ya. Selain tadi alamat itu di Karawang, Jawa Barat, saya isi juga Bandung. Bandung kan jauh banget dari Karawang. Apa-apa, nggak masalah. Oh, ini kan digital ya Mas Panji ya. Dan ini jasa ya. Ini jasa bukan produk. Jadi nggak masalah. Kecuali produk yang kita harus mampir beli bakso di warungnya Mas Panji ya, ya otomatis kan harus yang terdekat gitu ya, atau apa namanya, near me dalam bahasa Inggrisnya. Oke, saya tambah juga kota Depok. Kebetulan kota Depok itu sekitaran Jakarta juga ya, kota-kota suburbnya Depok. Terus ada saya isi juga Bekasi, Tangerang saya isi juga, kota-kota populer di sekitar Jakarta. Ini sebisa mungkin, sebanyak mungkin, tapi jangan terlalu banyak sahabat, karena kalau terlalu banyak kesannya bisnis kita kok apa ya, ini kan judulnya lokal bisnis ya, lokal SEO, artinya bisnis lokal yang hanya melayani customer di sekitaran rumah Mas Panji, misalnya sampai radius beberapa kilometer atau sampai di kota terdekat seperti Sidoarjo itu terdekatnya Surabaya, ada Bangkalan boleh juga, Gresik, terus Pasuruan, Nganjuk ya, Mas Panji ya, dekat ya Nganjuk ya, Mojokerto dekat juga ya. Yeah. Oke, bisnis kategorinya apa nih? Kita udah isi alamatnya. Kategori, nanti mohon maaf sahabat, ini bahasa Inggris, nanti saya kasih ya bahasa Indonesia ya. Kebetulan ini dalam bidang kesehatan, banyak loh suggestion dari Google ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu, oh apa ya, health apa ya. Kita tinggal ketik health dulu, terus ada suggestion di bawah, pastinya ketika kita tekan spacebar, pasti muncul suggestion. Banyak ya, ada health spa, health club gitu ya, health resort, health consultant. Nah, saya tulis ini health consultant karena ini jasa ya, sahabat. Setelah itu next lagi, make connection optional providing. Nah, ini ya nomor HP-nya pastinya kita pilih bendera bahasa Indonesia karena kita berdomisili di Indonesia. Jangan sampai benderanya beda, jangan bendera Amerika ya. Karena HP kita kan HP yang dibeli di Indonesia kan, jadi 08 sekian. Kosong itu kita cukup tulis 8-nya aja ya. Yeah. Jadi 0, biasanya 62 ada kan tambahan kosong. plus 62 itu kan. Ya, plus 62 itu kosong artinya. Yeah. Jadi kita cukup misalnya 08 sekian, jadi 8 sekian gitu ya. Oke, setelah itu isi websitenya. Ini harus ada nih. Tadi ya, udah lewatnya. Jadi stay in the now, would you like to receive communication with personalized tips? Iya aja deh, nanti kita terima newsletter dari Google, kita terima tips-tips, keren nih. Oke, udah kelar ya sahabat ya. Finish and verify this business. Keren nih. Udah tentang, tinggal ketik tombol finish di paling bawah. Oke. Sebentar, ini mau verify ya, apakah menggunakan tadi nanti mungkin SMS ya. Oke, dipilih ya. Ada menggunakan SMS atau bisa di call. Di call itu nanti kita di call back pakai bahasa Inggris cuman ya. Terus ada juga, belum ada pilihan nih. Choose a way to verify. Kita harus milih. Nah, di bawahnya ada postcard ya. Kelihatan nih Mas Panji ya. Jadi di atas ada mau SMS kah, mau call kah, atau postcard. Nah, saya pilih SMS karena saya punya HP sendiri dan nomornya ada, HP nomor baru juga gitu ya. Saya gunakan ini dong. Oke. Saya ketik tombol ini ya. Nah, ini mulai nih. Text is on the way. Oke, sudah masuk ya. Keren.
Udah masuk, ada PIN-nya. Apakah nanti di verify? Saya masukkan PIN-nya otomatis biasanya. Jebret gitu ya. Otomatis nih. Saya nggak perlu copy paste, biasanya PIN itu otomatis. Saya lihat lagi apakah kelihatannya saya copy paste. Oke, masuk ke tadi ya, enter code-nya. Ini 52 sekian, ketik tombol verify, apakah berhasil? Wah, sepertinya mati nih, Mas Panji. Oke, sahabat, nanti kita lanjut lagi ya. Ini linknya mati, Mas Panji. Oke, tadi sudah sampai verify ya, sahabat ya. Sudah sampai verify, artinya itu tadi berhasil ya. Tadi berhasil menggunakan SMS. Seketika itu juga, ada juga misalnya kita kalau mau menggunakan postcard, itu nanti kita dikasih waktu, kalau tidak salah itu 1 sampai 2 minggu, gitu ya, 2 minggu, dan bahkan bisa cepat ya. Tapi ada permasalahan kemarin saya menggunakan Google My Business atau Google Business to bahasa Indonesia, sahabat, itu postcardnya nggak datang-datang, sahabat. Yeah. Saya bingung kan, nggak datang-datang. Saya bersama teman saya, Mas Idam, ini nggak datang-datang ya, ini 2 minggu nih. Oh ya, saya bikin datang. Akhirnya saya email ke Google, dan Google itu menjawab langsung seketika. Ini kenapa permasalahannya, Google ya? Kita udah setting, alamatnya jelas, office-nya ada, jelas, terus itu juga legal, walaupun dalam bentuk CV ya. Jadi sahabat, kita nggak perlu itu bentuk legal ya, nggak perlu kalau dana Anda ada, nggak perlu juga buat CV, UD, bahkan PT yang mahal ya. Itu kalau nggak salah sekitar 10 jutaan ya buat PT Mas Panji ya. Kalau CV mungkin di bawah itu. Artinya gini sahabat, sekarang banyak bisnis-bisnis baru yang nggak perlu CV, tapi dengan berjalan waktu saya pikir kita harus bentuk ya UD lah, UD atau CV atau PT lah kalau paling bagus ya. PT paling bagus. Nah, jawaban Google itu bilangnya, oh mohon maaf karena di COVID-19 pandemik ini ada beberapa karyawan yang bekerja di rumah, tujuannya untuk melindungi karyawannya dari terdampak dari pandemi COVID-19. Akhirnya dijawab sama Google. Tadi udah selesai ya sahabat ya. Tadi udah selesai ya, udah verify. Saya pikir udah selesai. Nanti mungkin minggu depan saya utarakan bagaimana setelah verify. Kita setting beberapa misalnya jam bukanya jam berapa, tutup jam berapa dalam keadaan COVID-19 pandemik ini. Apakah ada special hours gitu ya? Kalau nggak salah itu di Jakarta kemarin ya Mas Panji ya, itu dibatasi Mas Panji. Kalau untuk kantor itu hanya sampai kalau nggak salah pukul berapa? 7 kalau nggak salah, saya lupa ya. Oh sorry, mall pukul 7 harus tutup ya. Itu mulai kapan saya lupa, Jakarta ya. Tutup. Terus kalau kantor itu sampai jam berapa? Jadi dibatasi ya karena COVID-19 pandemik. Begitu juga Google saya pikir. Terus jawaban di Google itu bagus. Oke, kita bisa verify saat ini juga, tapi tolong tunjukkan kami, kata Google, bisnis Anda di mana? Tolong foto gitu. Wah, keren juga nih. Tolong foto. Apakah bisnis Anda benar ya? Jadi sahabat nggak perlu khawatir ya. Waduh, gawat nih. Google minta alamat saya. Nggak perlu khawatir. Yang penting gini, yang penting ada ruangan di rumah kita, ada space ruangan, ada papan nama. Misalnya Mas Panji nih punya bakso Panji gitu ya. Nggak perlu juga Mas Panji buat UD kan, Mas Panji ya. Atau CV kan, nggak mungkin kan. Ya bakso aja, karena kan bisnis small business ya. Ceritanya small business, kan nggak mungkin tukang bakso buat UD atau CV gitu ya. Misalnya Mas Panji buat warung bakso, bakso lah misalnya, atau misalnya bakso kan paling enak tuh sekarang lagi tren kan juga kan. Lagi COVID ini makannya panas-panas ya Mas Panji ya. Kan gitu ya. Bakso mulai dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap aja. Sampai sekarang ya, iya, hebat betul. ya. Jadi gini. Tidak tergerus zaman ini. Betul. Jadi Mas Panji punya misalnya contoh Mas Panji punya warung bakso. Sebisa mungkin warung bakso itu ada namanya. Misalnya ada gerobak yang Mas Panji atau gerobak yang statis ya Mas Panji ya, di rumah Mas Panji, di garasi Mas Panji, tertulis warung bakso Mas Panji, tertulis di depan tuh. Jadi jangan sampai itu tulisan warung baksonya itu ngumpet di belakang. Kita harus taruh paling depan. Google mau gitu. Nah, itu saya foto. Kebetulan itu bisnisnya pasir putih. Dan itu ada kesalahan juga loh sahabat. Karena namanya itu di dalam kantor. Google nggak mau gitu ya.
Oh salah kata Google. Akhirnya tektokannya cukup lama ya. Itu beberapa kali email sekitar 6 kali kalau nggak salah. Karena permintaan sebenarnya sederhana permintaannya, cuman karena kita nggak ngerti gitu ya. Eh, Waktu itu nama perusahaannya itu ada dalam kantor dan itu pun ditulis pakai whiteboard. Masih masalah juga. Saya bilang masalahnya apa Google? Oh whiteboard nggak boleh ditulis sekarang gampang terhapus dan nggak boleh juga whiteboardnya di sender. Jadi Anda harus taruh papan namanya itu di depan persis kelihatan orang ketika orang di jalan gitu. Ya. Oh ada warung bakso Mas Panji dari jalan ya. Jangan ketika orang masuk cari-cari ini warung bakso namanya apa gitu ya. Nah saya udah buat, masih salah juga ya sahabat ya. Salahnya apa? Jadi papan nama itu nggak boleh pakai standing banner. Itu bisa tertiup angin, akhirnya terlempar kan? Ya, ya. Atau X banner nggak boleh. Jadi harus statis. Spanduk boleh, asalkan statis, tapi dipaku ya sahabat. Dipaku di atas toko kita. Atau kalau bisa triplek itu ya, kalau nggak punya dana triplek aja dicat bagus lah. Warung bakso Mas Panji triplek, cuman taruh di atas gerobak bakso Mas Panji di atas ya, supaya orang terlihat gitu. Nggak perlu cantik-cantik lah. Warung bakso Mas Panji. Nah, Google itu minta difoto, di shoot namanya itu, dan di shoot di foto juga sekelilingnya Mas Panji sahabat. Sekelilingnya apa aja? Dan motonya itu dari jalanan ya, dari jalanan dari depan, kelihatan nggak ini apa nama warung bakso Mas Panji. Nah, oke, akhirnya disetujui Google gitu ya. Oke, setuju. Wah, ternyata sederhana gitu ya. Dan sebelum disetujui, kita Google Meet dengan Google. Keren ya, Google Meet. Kita conference bertiga gitu, teman saya dan Google. Coba deh kata Google, coba di shoot secara video gitu, coba di shoot muka Anda gitu ya, apakah benar Anda pemiliknya, dan berikut shoot juga papan namanya, shoot juga dari jalanan di shoot. Oke, saya Itu waktu gitu ya. conference dengan Google Amerika atau ya. Google Indonesia? Google-nya itu emailnya tuh sebenarnya email Google biasa ya. Google itu ada yang orang Indonesia Mas Panji ya, sahabat ya. Facebook juga ada, walaupun kantor representatifnya nggak ada ya. Kalau Facebook ada gitu, tapi kebetulan orang itu orang Indonesia. Kalau Google ada, kalau nggak salah di Jakarta itu ya? Saya nggak tahu Google Office-nya di mana, tapi Gapura Digital ada. Gapura Digital itu training tool ya. Kalau Facebook ada. Facebook representatifnya ada di Jakarta. Kalau Google saya pikir di Singapura ya, kantor perwakilan ya. Artinya karyawannya ada di sana gitu ya. Kalau Facebook ada karyawannya di sini. Cuman ketika waktu itu saya Google Meet, saya tanya ya, mereka mukanya nggak mau diliatin loh. Oh, mereka nggak mau. Nggak mau. Oh, mohon maaf, ini kerahasiaan. Oke, nggak masalah. Saya pikir nggak masalah. Mas, orang Indonesia? Iya, gitu. Oke. Pakai bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Oh, iya. Artinya gini, sahabat. Google itu punya karyawan di setiap negara, saya pikir. Karena kita berdomisili Indonesia, mereka mungkin ada karyawan sekitar atau dua ya. Saya pengalaman ya di office. Saya kan 25 tahun di IT ya, Mas Panji ya. Jadi lucu nih, saya waktu itu bekerja di gedung Menara Asia di Bundaran HI gitu ya. Itu satu lantai isinya kantor ini semua, perwakilan semua Mas Panji. Ekspatriat semua. Perwakilan Symantec ya. Symantec itu antivirus, ada VMware. Office-nya kecil aja Mas Panji. Mungil. Yeah. Isinya orangnya cuma satu gitu. Cuma expert banget Mas Panji. Saya kunjungi itu, expert banget. Artinya beliau itu perwakilan hanya mewakili untuk menjawab customer Indonesia, seluruh Indonesia, cuma satu orang loh. Bayangin. Luar biasa. Tapi expert. Saya sambangi itu ada kantor Symantec ya. Symantec itu antivirus buatan kalau nggak salah Amerika, terus kantor VMware orangnya cuma satu loh. Tapi expert banget ya. Expert. Nah, seperti hal ini Google gitu juga saya pikir ya. Mungkin ada kantor yang disewa di mana saya nggak tahu ya. Tapi itu nggak bisa disebut kantor perwakilan ya. Kantor perwakilan biasanya ada beberapa orang dalam ini, cuman kantor sekitar square berapa 5 kali berapa meter gitu ya, kecil banget ya, cuman muat 2 orang 3 orang gitu, mungkin seperti itu. Nah gitu ya sahabat ya, saya pikir itu mudah banget buat asalkan sahabat itu benar-benar realnya tuh bisnisnya tuh ada gitu ya. Yeah. Jadi nggak perlu khawatir kita bentuk UD, nggak usah mikir deh kita bentuk UD, nggak perlu khawatir deh. Yang penting kita ada produknya, ada jasanya, dan kita harus siap sedia untuk melayani customer, dan papan namanya jelas, nggak perlu bagus-bagus,
nggak perlu cetak banner yang mahal, mungkin banner berapa ya Mas Panji, atau buat papan 1 triplek jutaan ya, sendiri, kita cat sendiri gitu, yang penting ada tulisannya bisa begitu ya. bisa Misalnya bakso Frankie atau bakso ya. Mujianto begitu Iya, kan. beli aja kain panjang gitu ya, atau papan triplex lah, berapa sih ya, ukuran Hmm. 3 kali 3 meter, dicat sedikit, ya dilukis-lukis, selesai urusannya gitu dengan Google gitu ya. Dan ketika kita sudah benar, Mas Panjinya ada, pemiliknya ada, warung baksonya ada, kelar semua urusannya. Tapi Iya, ini tidak sampai di sini ya Mas Panji ya. baik. Nanti kita bahas minggu depan Iya. bagaimana bisnis Mas Panji muncul di pencarian orang pertama loh. Itu yang penting ya. Nah, itu yang paling penting karena itu Paling juga akan penting. Nggak ada membuat gunanya. Nggak ada usaha. gunanya setting selesai. Nggak, harus konsisten. Artinya Iya, Mas Panji atau sahabat harus posting minimal 1 hari 1 lah. Posting maksud saya di Google My Business bukan dalam kata-kata ya. Gambar itu posting loh. hmm, Jadi Mas Panji posting ini besok misalnya cepret gambar customer foto lagi makan bakso, terus diupload ke Google My Business Mas Panji, muncul tuh di gini, artinya gambar-gambarnya apa aja gitu ya, keren. Jadi nggak perlu kata-kata. Jadi ada juga yang bentuk gambar, iya. fotos, ada bentuk update berupa kata-kata. Itu kalau nggak salah itu panjangnya 1.500 kata. Nah, Kalau kita punya produk yang kita perlu utarakan kan perlu kata-kata ya, betul. kata-kata yang menjual ya. Tapi kalau Baik. hanya sekedar foto, cukup cepat-cepat, akhirnya upload minimal sehari 1 ya sahabat ya. Sehari 1. Baik. Pak Ya. Idam, tidak terasa waktunya sudah Oh ke ya, jam siap 8. Mas Panji. Nah, minggu depan kita akan sambung kembali Siap. tentang tema. Barangkali ada kuis atau apa ini Pak Idam? Yang Oke, saya lupa kuis ya. Jadi sahabat ya, jadi minggu kemarin kuisnya itu sebutkan 4 aja ya, skill yang tren skill menurut apa namanya. Bentar, saya buka laptop dulu, lupa saya. Jadi sebutkan 5 aja tren skill yang untuk tahun 2025 ya. 5 aja dari 10 tren skill yang bakal ngetren ya. Sudah ngetren. Kemarin saya sebutkan 4, sekarang 5 aja. Nanti silakan jawab di IG saya ya setelah acara yang selesai. Jangan lupa mention ke IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan IG-nya saya pribadi sendiri pastinya @idhamazari. Dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Setelah menjawab, jangan lupa mention ke tiga teman IG lainnya ya. Nanti pertanyaannya nanti saya lempar di ini ya, komen IG saya Mas Panji ya. Oke. Silakan lihat IG saya, follow dulu IG saya @idhamazari. Begitu Mas Panji. Baik. Terima kasih Pak Idam untuk kesempatannya. Salam Terima juga kasih, untuk Mas keluarga, Panji. selalu sehat dan juga Sehat selalu, Mas sukses. Panji. Selamat berakhir pekan ini Pak Idam. Ya. Ya, demikian tadi sahabat pendengar di mana saja Anda berada, baik itu di Tulungagung, Nganjuk, dan Trenggalek. Anda baru saja ikuti program Digital Business Series dengan tema cara mendaftarkan usaha Anda di Google Bisnisku bagian kedua bersama Muhammad Idam Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Sesaat lagi kita akan ikuti Bulet Potret Jawa Timur untuk edisi tanggal 26 Desember 2020.